Sholawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan reformer of Islam. Seorang reformer di agama Islam ini, dia sebagai seorang nabi terakhir yang kita ikuti akan ajaran-ajarannya, yang mana ajarannya itu adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang bisa menikmati kerahmatan itu bukan hanya orang yang beragama Islam, tapi agama-agama yang lain juga menikmati itu. Karena apa? Karena Islam itu cinta damai, cinta kesejahteraan, yang tidak ingin sebenarnya untuk perang dan perang. Tapi kalau kondisi saat ini kita melihat, mungkin di Jalur Gaza dengan Israel seperti itu, barangkali itu miskomunikasi. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begitu, sehingga kondisinya seperti itu. Tapi alhamdulillah negara kita dalam kondisi yang aman. Meskipun kemarin pada waktu pemilihan yang dipilih berbeda. Saat ini yang jadi siapa? Belum tahu karena belum pelantikan. Moga-moga ya itulah. Itu pilihan siapa? Ya pilihan kita toh. Walaupun sebenarnya pada waktu kepilih tidak memilih, ya kita anggap kita ikut memilih, ikut memenangkan. Berikutnya ayat hadirin rahimakumullah. Sebenarnya kalau hari ini saya dimohon untuk mengisi halal bihalal. Sebenarnya tadi pagi itu sudah banyak yang disampaikan. Kalau nanti mengulang itu barangkali nanti sudah bosan. Tapi saya yakin ya nanti kalau ibu-ibu yang dari PN kira-kira kan belum dengar toh? Belum toh? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita melihat di dalam surat Al-Imran ayat 92 kalau tidak salah. Itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum ayat ini dijabarkan kepada yang lain, kita dimaklumatkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang mertoleh keapian, kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sehingga seseorang itu mau menafkahkan, mau mentasarufkan, mau memberikan mimma tuhibbun, dari sebagian harta yang kecil yang diberikan itu. Dari harta yang mana? Yang tuhibbun, harta yang disenangi, harta yang dicintai, harta yang paling dia gemari. Jadi jauh-jauh sebelumnya, ayat ini berikutnya belum. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan kebaikan seseorang itu sehingga dia mau menafkahkan hartanya yang disukai. Harta yang disukai apa, Bu? Uang? Saya yakin yang hadir ini. Kalau emas ada dua tuh ya. Ada emas lantakan, ada emas suaminya. Bisa juga Ibu Ketua, Mas Faruk, Mas Imam Faruk, bisa juga. Itu harta yang paling. Kalau itu jangan diberikan itu. Berharga itu. Tapi kalau semuanya, saya yakin semuanya menginginkan, pengen punya uang ketika mendapat gaji. Mungkin ibu-ibu ya, bulan ini sudah masuk apa belum gajinya? Pura-pura tanya, ini kan tanggal 1. Tadi pagi subuh sudah masuk. Tanya lagi, bulan ini keuntungannya berapa ya? Masih seperti kemarin toh? Itu kan kita pinjam itu kan sudah masih berapa tahun lagi? Kalau ada yang pinjam. Tapi kalau
Yang lain saya kira sudah makmur, tidak ada yang pinjam-pinjam kecuali saya. Semuanya tidak ada yang pinjam loh Bu? Tidak toh? Alhamdulillah. Kalau daerah Trenggalek sana banyak. Kalau sini saya tidak. Nah, termasuk uang ini Bu. Tapi mimma tuhibun, dari sebagian, bukan semuanya. Jadi sebagian itu loh yang dinafkahkan, yang diinfakkan, bukan semuanya. Termasuk zakat. Zakat itu bukan semuanya. Itu punya tanah, ya tuh ya, yang tidak pakai tanah kebun atau emas, itu kan tiap tahun seharusnya ada keluar zakatnya. Gaji bapak ibu, bapaknya kalau mungkin setiap bulan itu kan zakat profesi, walaupun itu pengembangan dengan menggunakan logika yang sawah saja 3 bulan sekali dapatnya segitu itu entah mana entah tidak, penghitungannya nanti terakhir. Kalau kita gaji setiap bulan dapat, apa itu tidak perlu dizakati? Apa kita mengikuti yang tidak usah zakat? Perlu, sehingga besok di akhirat itu kita tidak ditagih, tidak ditagih. Kalau di sana kita dijepret malaikat gimana? Jadi yang katakanlah suami itu katakan ini ya mimma tuhibun, dari sebagian harta, sebagian kecil yang dimiliki, yang kita sukai, ibu-ibu jadi pelopornya. Ya, bulan ini tolong keluarkan ya untuk infaknya, untuk sedekahnya. Ayo kita tiap Jumat bersedekah atau mungkin yang lain. Seharusnya itu adalah ibu-ibu yang mengingatkan. Karena ada di antara kita itu mungkin ya ada pasutri, pasukan suami takut istri menggunakan uang. Jadi kalau ibu-ibu sebagai sosok yang di rumah tangga memberitahukan kebaikan, insya Allah suami akan menerima dengan baik. Tapi ketika ibu-ibu suaminya dapat gaji, dapat yang lain sebagainya tidak dikeluarkan, kalau dikeluarkan itu sewot, suami juga takut nanti di akhir siapa yang ditagih? Suami apa istri? Suami ya, walaupun istri, kalau istri sudah memberitahu tidak mau, mungkin suami. Kalau istri yang mempersulit bagaimana? Pikir diri. Berikutnya ayat lanjut itu. Ini ayat ini diletakkan di atas, kemudian disusul nanti di dalam ayat 133, 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepat-cepat toh kabeh sira kabeh. Ila magfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ini? Uiddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang takwa. Fungsinya penjenengan 1 bulan kemarin disuruh untuk puasa apa? La'alakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Saya yakin saat ini ibu-ibu yang sudah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, insya Allah dalam hati penjenengan ada secerca perbuatan, keinginan dan kondisi yang tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sekarang diwujudkan lagi, ini lagi berikutnya. Siapa tuh orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wal afina 'anil nas. Seperti apa yang kita lakukan saat ini, halal bihalal. Ini dari mana? Wal afina 'anil nas, ini dari puasa penjenengan itu loh. Kondisi sudah Idul Fitri, kondisi penjenengan saat ini seperti ketika lahir. Yuk kita artikan. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang, dalam kondisi kaya, dalam kondisi punya. Was-sarra'i wad-dharra'i, dalam kondisi sempit, kecubaan dalam ekonomi, kecubaan dalam harta dan lain sebagainya. Tetap
wal kalimin. Jadi dalam kondisi lapang dia mau sedekah, dalam kondisi sempit tetap dia bersedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah harta, tabassumuka laka sedekah. Tabassumuka akika laka sedekah. Jadi jenengan senyum terhadap saudaramu, hakikat terhadap saudaramu itu sudah termasuk sedekah, mentasarufkan apa yang ada di kita untuk mengganti adanya sedekah itu. Makanya Bu, kalau ketemu dulure, ketemu tonggone, ketemu koncone panjenengan kersa senyum, ojo bermuka masam, ojo bermuka ditekuk-tekuk mukae. Jenengan oke senyum, ning ojo senyum dhewe, ojo senyum dikira wong, dikira wong, digesi. Aku ora ngomong edan. Ibu, saya mohon maaf, saya tadi berdiri ya. Karena laki-laki itu kalau ngomong dengan berdiri itu memang laki-laki. Kalau dengan duduk nanti dikira perempuan. Aku laki-laki, tapi tidak punya jilbab Bu. Oke, berikutnya ya. Bisa berbal kali minal goiro. Terus kemudian berikutnya apa orang yang bertakwa itu? Kali minal goiro, ketika dia itu mau marah, ketika dia itu mau jengkel, wal kali minal, dia menahannya. Walaupun jengkelnya dalam hatinya, ia tetap menahan itu sehingga dia tidak marah. Ini termasuk orang yang bertakwa. Wal afin aninas, lek dek niku, ini aku, dek wis belum nahan marah bisa, maka dia itu mau memaafkan kepada orang lain, mau memaafkan kepada orang seperti yang ibu lakukan. Makanya dengan halal bihalal ini ibu, kita ini mengejawantahkan terhadap adanya tujuan sholat la'alakum tattaqun. Kita disediakan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, sekaligus nanti innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu seneng karo wong sing berbuat kebaikan. Panjenengan pengen dados tiyang bertakwa napa mboten? Pengen napa mboten? Pengen napa mboten? Orang kabeh yo. Tapi saya yakin walaupun tidak diucapkan dalam hati panjenengan itu sampun matur lek kepengin dadi wong sing bertakwa. Wong sing bertakwa itu dari awal tadi lek duwe barang sing apik ya sebagian kecil panjenengan infakkan. Kemudian dia bisa memaafkan kepada orang lain. Harta kondisi kita punya ataupun tidak, dalam kondisi saroi wa dharroi panjenengan tetap sedekah. Gelem memaafkan kepada orang lain, insya Allah panjenengan dados tiyang ingkang bertakwa. Allahumma amin. Kula tansah kata-kata asa kula matur, mbok pilih wonten kalepatanipun dalem nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Niki mangke kula lek wangsul kemudian wonten sing salah jelas mangke istri kula mesti ngoreksi, "Yah, mang salah." Itu alhamdulillah. Seringkali kula jangan memberikan Pak ya ceramah saja ngomong ora benar, itu merupakan sesuatu yang memberikan advice kepada saya sehingga pada saat-saat ngomong di depan orang banyak tidak menyinggung kepada orang lain. Saya tidak berkeinginan untuk menyinggung panjenengan. Umpama tersinggung itu katakanlah sebenarnya saya tidak ingin menyinggung. Kalau mungkin ada salah saya minta mohon maaf. Kadang kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah walidhallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.